Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Setinggi puji dan sedalam syukur, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa mencurahkan dan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya ada nikmat keimanan dan nikmat keislaman serta nikmat kesehatan yang senantiasa Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita semua. Malam yaskuril qalil walam yaskuril kathir. Barang siapa yang tak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka sulit baginya untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh sebab itu, apapun bentuk nikmatnya, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat termasuklah kita umat-umatnya beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah satu ketika itu Nabi Yahya alaihissalam berjumpa dengan iblis laknatullah. Kemudian Nabi Yahya bertanya, "Ya iblis, akhbirni bi ahabbin nasi ilaih." Wahai iblis, kabarkan kepadaku manusia yang engkau cintai. Kemudian dijawab oleh iblis laknatullah, "Al-mu'min al-bakhil." Orang yang beriman namun pelit. Kemudian ditanya oleh Nabi Yahya alaihissalam, "Kemudian orang yang engkau benci itu bagaimana?" "Orang yang aku benci adalah al-fasik al-karim." Orang yang ahli maksiat namun dermawan. Orang yang dicintai iblis adalah orang yang beriman tapi pelit. Inilah yang orang-orang yang dicintai oleh iblis. Namun apabila kita ingin dibenci iblis, kata iblis, orang yang aku benci adalah al-fasik al-karim. Orang yang ahli maksiat namun dermawan. Artinya jangankan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat saja, tapi kalau dermawan, itulah yang dibenci iblis. Jadi bagaimana orang yang sudah dermawan dan ahli ibadah? Di samping itu kita harus senantiasa beribadah dan dermawan kalau kita ingin dibenci oleh iblis. Karena orang yang dibenci iblis, secara otomatis Allah akan cinta kepadanya. Kalau Allah cinta, iblis benci. Tapi kalau iblis benci, Allah cinta. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka carilah kebencian dari iblis. Dan salah satunya yang dibenci iblis adalah orang-orang yang senantiasa rajin bersedekah, dermawan. Namun sebaliknya, walaupun ada orang yang ahli ibadah, orang yang beriman, namun pelit, itulah orang-orang yang dicintai oleh iblis. Sekarang semua itu tergantung pada kita. Kita ingin dibenci iblis atau ingin disayang iblis? Semua itu tergantung pada kita. Kalau kita ingin dibenci iblis, maka jangan sekali-sekali kita untuk pelit. Maka jangan sekali-kali kita untuk tidak menolong orang lain. Senantiasa dermawan satu sama lain. Tapi kalau kita ingin disayang iblis, dicintai iblis, maka pelitlah, maka kedekutlah, maka jangan berimpak. Karena orang yang pelit merupakan orang-orang yang disayang oleh iblis. Kenapa demikian? Yaitu ketika kita senantiasa menolong orang lain, senantiasa membantu orang lain, maka Allah akan senantiasa menurunkan rahmat-rahmatnya dan pertolongannya kepada kita. Namun apabila kita mementingkan diri kita, beribadah untuk diri kita, dan tidak mau mementingkan keperluan orang lain, atau dalam garis besarnya kita adalah orang yang egois, yang memikirkan diri sendiri, itulah orang-orang yang dibenci, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuannya tak lain dan tak bukan senantiasa dermawan, tolong menolong satu sama lain, saling memberi,
satu sama lain. Jangan sempat ada perpecahan di antara kita. Karena kenapa? Allah senantiasa menyuruh kita untuk senantiasa tolong menolong. Tetapi dengan catatan, jangan kita tolong itu dalam bentuk kejahatan. Kalau ada keluarga kita yang membutuhkan, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah siap untuk menolong orang tersebut. Namun sebaliknya, janganlah kita tolong menolong dalam kejahatan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'asmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam bentuk ketakwaan kebaikan, dan janganlah engkau tolong menolong dalam bentuk kemaksiatan atau kejahatan. Oleh sebab itu, kita menolong orang lain pun harus dengan kebaikan. Tetapi kalau dengan kejahatan, jangan sekali-sekali kita tolong. Karena kenapa? Karena tolong menolong dalam kebaikan itu yang dianjurkan dan disyariatkan dan diperintahkan kepada kita. Namun untuk tolong menolong dalam bentuk kemaksiatan dan kejahatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki intelektual pemikiran ataupun harta yang berlebih, kita senantiasa untuk tolong menolong satu sama lain. Apabila ada kaum du'afa, anak yatim piatu, ataupun orang-orang yang dalam kesusahan, kita sebagai orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak menolong orang-orang tersebut. Apalagi kita merupakan orang-orang yang bisa dikatakan mapan dalam ekonomi, bisa dikatakan orang yang beruntung dalam ekonomi. Maka kita sebagai orang yang beruntung dalam ekonomi tersebut, maka tujuan kita tak lain dan tak bukan haruslah senantiasa mempergunakan yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena itu merupakan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita punya harta akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan jangan jauh-jauh sekali, kita yang mempunyai mulut, mempunyai tangan, mempunyai kaki pun akan diminta pertanggungjawaban. Kemana kita langkahkan kaki kita? Kemana kita gerakkan tangan kita? Kemana kita hembuskan napas kita? Apakah di jalan Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya? Semua itu akan kita dapatkan balasannya di yaumil akhir kelak nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikanmu, bahkan sekecil zarrah pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa pun yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah akan dibalas dan ditunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman yakin akan adanya hari tersebut, yakin akan adanya hari akhir, hari yang dimana diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu tak ada alasan bagi kita, bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong dan saling membantu satu sama lain. Kalau kita tak mempunyai harta, setidaknya kita bantu dengan doa dan tenaga. Dan apabila kita mempunyai harta, maka hendaklah kita senantiasa menolong dengan harta kita tersebut. Karena kenapa? Karena ada orang yang masuk surga disebabkan hartanya, Utsman bin Affan. Ada orang yang masuk surga karena jabatannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai jabatan, maka hendaklah kita buat jabatan itu di jalan yang benar. Ketika tanda tangan kita masih dihargai orang lain, maka buatlah tanda tangan tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi bukanlah orang yang miskin. Karena betapa banyak orang yang miskin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi bukanlah orang yang sakit. Karena betapa banyak orang yang sakit diangkat Allah dosa-dosanya. Tetapi orang yang rugi adalah ketika ia memiliki jabatan, ketika ia memiliki kekuasaan, tidak ia pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipergunakan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Oleh sebab itu, ketika ada harta di tangan kita, ada jabatan di tangan kita, maka hendaklah semua itu kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu tujuannya tak lain dan tak bukan senantiasa tolong menolong satu sama lain, senantiasa memberi membantu satu sama lain, terutama untuk kepentingan masalah umat manusia. Oleh sebab itu, kalau kita mempunyai akal ataupun intelektual yang tinggi, maka hendaklah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua itu akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua, khususnya bagi pribadi saya yang menyampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah, mohonlah sekalian dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.